Kopi Antik Inspire. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun di Saking Negara Jaya Prakasa. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi literasi, berbagi informasi terkait dengan tema jihad. Satu tema yang sesungguhnya memiliki nilai yang sangat strategis bagi seorang muslim. Hal ini tentu ada kaitannya dengan dua peristiwa yang hari ini sedang melanda Indonesia. Yang pertama ada kejadian bom bunuh diri di Makassar, di salah satu gereja di Makassar. Kemudian yang kedua adanya salah seorang yang diduga atau terduga teroris, kemudian dia masuk ke markas besar kepolisian Republik Indonesia sampai kemudian dia ditembak mati di tempat. Ada satu kesamaan yang sama berkaitan dengan dua peristiwa ini, yakni semuanya berawal dari kata jihad. Tapi tentu saja jihad yang salah dalam penafsirannya, jihad yang salah dalam mempraktekannya. Karena yang disebut dengan jihad di dalam Islam tentu tidak sekonyol seperti itu, tentu tidak serampangan seperti itu, apalagi ternyata konteksnya jihad yang dilakukan dalam dua peristiwa ini konteksnya adalah justru untuk menyakiti diri sendiri, membunuh diri sendiri, menyakiti orang lain dan berupaya untuk membunuh orang lain. Tentu ini satu prinsip jihad yang sangat salah. Sebab kalau kita coba gali di dalam literasi Islam, Islam itu agama yang damai. Makanya kemudian nama agama ini adalah Islam, diambil dari kata salima atau selamat. Sehingga kalau seandainya ada pemeluknya yang melakukan kegiatan yang tidak menyelamatkan dirinya, orang lain, warganya, negaranya, tetangganya, lingkungannya, tentu ini sangat bertentangan dengan Islam atau prinsip Islam itu sendiri. Karena kalau kita gali di dalam literasi Islam, jangankan membunuh orang, bunuh diri saja itu hukumnya sudah haram luar biasa. Jangankan bunuh diri, menyakiti diri sendiri saja ini sangat luar biasa. Jadi sesungguhnya kalau ada jihad kemudian diidentikan dengan menyakiti orang lain, jelas ini adalah ajaran yang salah kaprah berkaitan dengan penafsiran kata jihad sendiri. Bahkan di dalam salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, ketika terjadi perang Badar, perang yang dianggap yang sangat besar karena begitu luar biasanya tenaga, kekuatan dilakukan oleh umat Islam pada saat itu, karena lawannya itu satu berbanding lebih kurang 10 orang sampai lebih musuhnya itu. Sehingga kemudian ketika para sahabat melakukan perang itu yang disebut dengan perang Badar, kemudian ternyata pada faktanya kemudian mengalami kemenangan yang sangat besar, maka kemudian mereka itu gembira ketika kembali dari perang Badar, kemudian menemui sahabat-sahabat yang lain sambil mereka bernyanyi Tola'al Badru alaina dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah, itu bukan jihad yang besar. Nahnu narji'u min jihadil asgor, kata Rasulullah. Kita itu baru kembali dari jihad kecil, bukan jihad yang sesungguhnya. Karena salah satu konsep jihad yang sesungguhnya, kata Rasulullah, ketika ditanyakan oleh para sahabat adalah mayamlika nafsahu indal ghadab. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu amarah kita ketika dalam keadaan marah yang sangat memuncak, itulah sesungguhnya esensi jihadul akbar, jihad yang paling
besar. Oleh karena itu, kalau kita kembalikan pada literasi Islam, esensinya Islam tidak akan mengajarkan, Islam tidak akan mentolerir, Islam tidak akan membiarkan pemeluknya untuk menyakiti, membunuh orang lain, menyakiti diri sendiri. Jangankan membunuh, menyakiti diri sendiri saja, itu konteksnya di dalam kaidah fikih Islam, itu hukumnya adalah haram. Oleh karena itu penting untuk kita kembali mempelajari berkaitan dengan terminologi jihad ini. Ini penting terutama untuk kaum milenial, karena kalau kita perhatikan atau kita lihat, mereka yang melakukan katanya jihad itu umurnya ternyata masih muda, atau kita sering menyebutnya sebagai milenial. Ada yang umurnya 23 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun. Bahkan yang perempuan yang di Jakarta, yang di Mabes Polri itu ternyata umurnya 27 tahun kalau tidak salah informasi dari media. Nah, ini artinya penting untuk dipelajari oleh generasi muda. Oleh karena itu penting kita mengkaji kembali, membuka kembali apa sesungguhnya yang disebut dengan kata jihad ini. Kalau kita buka di dalam literasi Islam, jihad itu diambil dari kata jahada yujahidu, yang isi masdarnya itu ada kata jihadan, ijtihadan, dan juga mujahadatan. Kalau jihad selalu diidentikan dengan persoalan fisik dan psikis, maka kalau ijtihad itu korelasinya sering dikaitkan dengan intelektualisme, maka kalau mujahadah itu korelasinya itu sering dikaitkan dengan persoalan kesufian atau tasawuf. Jadi 3 konteks jihad ini yang diambil dari kata jihad, yang awal katanya jahadah itu bersungguh-sungguh, memunculkan 3 hal. Ada yang disebut dengan jihad, ada yang disebut dengan ijtihad, ada yang disebut dengan kata mujahadah. 3 hal ini adalah merupakan akar kata dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh. Jadi secara esensial, jihad ini lebih kepada, atau korelasinya lebih kepada persoalan fisik dan psikis yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Itu adalah inti dari jihad itu. Yang paling terpenting, yang paling esensial adalah mayamlika nafsahu indal godob. Siapapun yang mampu mengendalikan nafsunya, amarahnya ketika sedang dalam keadaan marah memuncak, itulah sesungguhnya esensi jihad. Yang lebih tinggi dari jihad ini adalah yang disebut dengan ijtihad. Kalau ijtihad ini masuk dalam ranah para ulama, bukan sekedar tingkatan yang paling bawah di dalam stratifikasi umat Islam. Kalau kata jihad ini bisa kena pada siapapun, tapi kalau kata ijtihad ini adalah ranahnya kaum menengah ke atas, atau sering disebut sebagai kaum intelektualis atau para ulama. Mereka itulah yang punya kuasa untuk melakukan jihad, untuk melakukan ijtihad, memiliki otoritas untuk melakukan ijtihad. Oleh karena itu di dalam kaidah ushul fikih, yang namanya ijtihad itu adalah badlul wus'i fi nailin hukmin sairin bidalilin hukmin syar'iyyin. Bagaimana seorang yang memiliki kepakihan di dalam ilmu, keunggulan di dalam intelektualisme Islam, melakukan sebuah upaya menggunakan nalarnya, hatinya, untuk mampu melakukan sebuah interpretasi agama agar bisa disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya. Ini adalah ranahnya para ulama atau kaum intelektual. Ini lebih tinggi dari kata jihad. Kalau jihad stratifikasinya siapapun bisa. Kalau ijtihad adalah ranahnya para intelektual. Ketika mereka mampu menggunakan nalarnya, mampu menggunakan akal hati dan akal pikirannya, menginterpretasikan atau mentakwilkan agama agar bisa lebih memiliki nilai fungsional, nilai kemanfaatan untuk umat. Ini disebut dengan ijtihad. Tapi akar katanya dari kata zahada, kesungguh-sungguhan kaum intelektual melakukan sebuah interpretasi agar agama ini, nilai-nilai agama ini memiliki nilai fungsional, memiliki nilai manfaat untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Inilah tugas dari para ulama. Ada lagi yang satu lagi yang disebut dengan mujahadah. Kalau mujahadah ini lebih ranahnya kepada para ahli tasawuf. Karena kalau jihad itu lebih kepada persoalan fisik dan psikis,
Maka kata kuncinya adalah mayamlika nafsahu indal ghadab. Siapapun yang mampu menahan hawa nafsu dan amarahnya ketika marah, sementara ijtihad adalah lebih kepada ranah intelektualis, maka mujahadah ini lebih kepada ranah hati. Oleh karena itu biasanya mujahadah ini adalah ranahnya berkorelasi dengan para ahli sufistik, para mereka yang senantiasa mengembangkan akal hatinya di dalam mengembangkan nilai-nilai dirinya, nilai-nilai kemanusiaannya, nilai-nilai intelektualnya, hanya semata-mata lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 3 akar kata jihad, ijtihad, dan mujahadah, sesungguhnya kita tidak akan menemukan korelasi bahwa jihad ini adalah identik dengan bunuh diri, identik dengan perang dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau kita coba baca para fatwa dari para ulama fikih, bahwa ternyata jangankan dalam keadaan biasa, seperti hari ini kan Indonesia ini cenderung damai, tidak dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang pun melakukan bom bunuh diri juga, kan lihat situasi dan kondisinya. Jangan sampai ketika dalam keadaan perang misalnya kita melakukan bom bunuh diri, masuk ke gereja. Kemudian di sana itu ada orang tua, ada perempuan, ada anak-anak dan lain sebagainya. Jelas ini bukan prinsip dari jihad Islam. Oleh karena itu kalau kita lihat etika perang di dalam Islam, jihad perang di dalam Islam itu Rasulullah mengharamkan merusak pepohonan, merusak tempat peribadahan, membunuh wanita, kakek-kakek, anak kecil dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya hari ini perbuatan itu melanggar, itu jelas ini adalah tidak sesuai dengan prinsip jihad, prinsip ijtihad, dan prinsip mujahadah yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi ada salah kaprah dalam menafsirkan kata jihad ini. Ini yang harus terus dipelajari oleh para, terutama hari ini adalah kaum milenial. Karena ternyata para guru-guru jihadis ini hari ini nyata sedang menyasar para kaum milenial. Karena dilihat dari sisi kasus, ternyata mereka umurnya rata-rata di bawah 40 tahun ke bawah. Tentu ini yang harus kita gunakan nalar-nalar kritis berkaitan dengan persoalan yang tadi. Ini barangkali Baraya Kopi Antik Inspire, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abah Asgun, Kisarki Nakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsi, apa-apa bikin pusing, otak berputar 7 keliling. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding. Uras saraf jadi pening, menahan diri agar standing.